Lah kenapa? Lah itu kan jelas pertanyaan karena kita dididik untuk kritis ya. Lah kenapa? Artinya stroberi itu supaya bisa berbuah dengan baik dia butuh seberapa banyak sinar matahari toh. Iya, Artinya betul. kan nanti berhubungan dengan berapa UV yang harus dipasang. Nah, kemudian kalkulasi bisnisnya. Artinya nek saya sendiri kok orang akademisi nggak mau turun tangan, artinya nggak turun gunung memberikan bimbingan ke petani-petani yang sudah berjalan, itu ya susah sekali. Wong saya sudah sibuk sekali dengan banyak kerjaan. Oh, iya, Ya betul. artinya apa? Artinya saat ini itu saatnya para akademisi, para pemodal untuk turun membuat pertanian kita maju. Jangan mereka cuma duduk di atas terus. Yang penting juga pertanian itu sesuatu yang sangat sangat berharga bagi sebuah bangsa, Mbak. Artinya apa? Hidup matinya bangsa ada di tangan pertanian. Ya, negara yang tidak berdaulat dari sisi pangan, menurut saya negara yang bisa didikte negara lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tani, Feby sudah berada di alam yang sejuk dan bikin hati tenang. Berada di daerah Ngablak, Magelang ini di Gunung Andong, dan kita selalu menikmati keindahan yang Tuhan ciptakan. Rasanya kurang kalau kita nggak bisa menimba ilmu atau mengambil pelajaran. Di depan Feby sudah ada pemilik dari Soga Farm, yaitu Mas Ihsanuddin. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Mas ya. Oke, siap. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, secerah pagi ini. Masya Allah, alhamdulillah. Secara pagi ini ya. Iya, betul. Betul, Masya Allah, Mas. Ini kan Soga Farm ini kan gaungnya luar biasa ya. Iya. Siapa yang nggak tahu Soga Farm gitu kan? Siapa yang nggak tahu stroberi dengan kualitas yang baik, dengan ukurannya kuat. Maksudnya dari bentuknya juga, dari rasanya juga luar biasa gitu. Iya. Bisa ceritain nggak sih Mas asal muasal atau sejarah dari Soga Farm itu sendiri? Kalau Soga Farm itu kira-kira berdiri kurang lebih 3 tahun yang lalu ya, Mbak ya. Jadi ketika saya mau membuat Soga Farm, itu awalnya itu belum stroberi waktu itu kepikirannya. Saya pinginnya tetap sayur biasa, Oke. gitu kan. Cuman saya pinginnya yang ramah lingkungan, yang organik, bukan sayur pestisida. Cuman waktu itu ketika saya mau nanam sayur, saya harus dapat pembelinya dong. Iya. Ketika saya kok nanam organik nanti nggak ada pembelinya kan saya repot juga. Betul. Nah akhirnya saya carilah pembeli yang saya incar itu adalah Mas Sofyan Oh. dari SOM gitu. Oke. Jadi dia itu senior saya dalam bidang Iya. pertanian. Lah Mas Sofyan dari SOM itu ketika saya mau bertani, saya tanyain, Mas, saya mau bertani sayur, boleh nggak sayur saya masuk ke SOM? Malah Mas Sofyan bilang nggak bisa. Lah kenapa? Lah itu kan jelas pertanyaan karena kita dididik untuk kritis ya. Lah kenapa? Lah Mas Sofyan bilang saya sudah punya kelompok tani. Jadi Mas Sofyan itu kan punya kelompok tani namanya Citra Muda. Oh, iya. Lah jadi suplai dari SOM dari sayurnya itu disuplai oleh kelompok tani Citra Muda. Makanya saya nggak bisa. Waktu itu saya pulang, Mbak, pertama kali. Lah saya tetap pengen bertani. Tak lobby lagi. Barangkali Mas Sofyan luluh nih hatinya. Saya masuk lagi ke tempat Mas Sofyan. Mas, boleh nggak saya nanam sayur ABCD kemudian saya suplai ke sini? Nggak bisa, Mas. Karena saya tidak bisa ngambil selain dari kelompok tani Citra Muda ini. Citra Muda. Tetapi kalau buah belum ada. Wah. Itu awalnya seperti itu. Iya. Tetapi di daerah saya itu orang yang pertama kali nanam buah itu kan buah jambu, buah jeruk, Mbak. Oke. Kalau buah jeruk itu biasanya di pekarangan rumah. Kalau buah jambu sudah masuk ke kebun sayur. Lah, saya melihat orang-orang yang beralih dari pertanian sayur ke pertanian jambu itu di awal sukses, tapi di akhir itu mereka itu kurang bagus. Kenapa? Karena harganya semakin turun. Kemudian serangan lalat buah kan juga banyak karena kan jambu kan harus dibungkusi satu-satu. Betul. Karena mungkin harganya terlalu rendah, sedangkan ongkos bungkusi, ongkos macam-macam itu mungkin kurang nutup. Akhirnya saya melihat itu banyak yang terbengkelai tanaman jambu. Ketika Mas Sofyan melontarkan kata buah, itu saya teringat jambu di daerah saya. Wah, misalnya buah itu ketoknya susah. Saya berpikir waktu itu karena buah itu asumsi masyarakat itu kan tanaman keras. Iya toh, kayak jambu, jeruk, apel, mangga dan lain-lain. Lah, ketika saya pinjem lahan Bapak,
kok saya tanami tanaman keras, ketika saya gagal, lah saya mati nanti. Saya dirubah saya nanti disuruh ngerubah ke tanaman sayur lagi, ongkosnya akan besar, akan bertambah. Makanya saya berpikir ulang, wah ketok susah Mas nek jambu. Saya pulang. Kemudian saya lanjut lagi ke tempat Mas Sofyan. Saya harus menemukan sesuatu lah. Ketika di situ saya bertamu lagi ke tempat Mas Sofyan, kita diskusi. Awalnya waktu itu ada matoa pemikirannya, kemudian ada jeruk California, kemudian muncul stroberi. Wah, ketika muncul stroberi tak ambil aja ini. Oh iya Mas, saya siap nanam. Gitu loh. Kenapa? Karena stroberi itu bukan tipe tanaman keras. Jadi ketika saya gagal, maka saya bisa kembali ke sayur. Dan itu terbukti, gitu kan. Ketika saya saat ini menerapkan sirkulasi tanam, itu bisa saya lakukan. Gitu loh. Jadi manajemen resiko yang saya terapkan waktu itu hari ini juga mempan. Hari ini kan saya menerapkan sirkulasi tanam stroberi ke brokoli. Ya itu nanti ceritanya akan lebih panjang nanti. Nanti sabar sahabat Tani. Kita sejarahnya dulu penting banget untuk tahu lebih dalam tentang Sogafarm. Betul lah. Setelah ketemu stroberi, akhirnya saya nanam stroberi. Saya nanam stroberi awalnya itu saya cuma dikasih tanah itu sekitar 500 sampai 600 meter persegi, Mbak. Itu saja saya nggak pakai greenhouse. Itu yang pertama kali justru yang saya pojok situ. Paling jelek nggak pikir. Paling sempit lah. Saat ini kan saya punya 4 greenhouse ya. 1, 2, 3, 4. Lah itu tuh paling kecil, paling nggak ada gejala. Itu yang diberikan Bapak. Diberikan Bapak untuk mencoba ini anak bener atau cuman omong doang. Hanya coba-coba aja gitu ya. Akhirnya ketika saya dikasih kasih tanah kecil itu, diamanati tanah kecil itu, saya tanamin stroberi itu cuman 10 baris. 10 baris. Jadi kan ada bedengan-bedengan gitu ya. Sekitar tanah Bapak yang pertama kali dikasih ke saya sekitar 600 persegi itu sekitar ada 35 bedengan. Itu cuma 10 baris, 10 bedeng saya tanami stroberi, yang lain saya tanami brokoli. Kenapa? Karena waktu itu bibit mahal. Pertama, saya misalnya nanam stroberi semua, bibitnya harus beli per 5.000 kali banyak bolongan, banyak lubang, itu terlalu banyak ongkosnya. Yang kedua, ketika tak tanami semua, apa iya nanti serapannya bagus. Karena kan Mas Sofyan juga nunggu orderan dari pelanggan. Akhirnya 10 bedeng itu saya tanami stroberi, kemudian sambil saya bibitkan, yang lain saya tanami brokoli, semuanya organik, baik brokoli maupun stroberi. Lah, yang brokoli itu saya jual ke pasar tradisional, yang 10 bedeng tadi hasilnya saya jual ke Mas Sofyan. Ke SOM. Lah, ketika kok itu sudah panen sambil membibitkan, kemudian Bapak melihat, oh ini ketoke ada progres gitu kan. Lah kemudian ada progres, Bapak mulai menitipkan tanahnya lagi, satu lagi, yang kedua, kemudian yang ketiga, yang keempat. Akhirnya terjadilah 4 greenhouse dengan budidaya stroberi. Seperti itu ceritanya. Tapi memang di daerah sini itu, di daerah Gunung Andong berarti ya, emang sudah organik semua apa bagaimana waktu pada saat kok memutuskan organik? Apa memang sudah terbiasa dari dulunya organik? Kalau di sini itu semuanya malah pestisida, Mbak. Jadi orang sini itu kalau orang di kawasan lereng Andong, jadi ini kan sebenarnya kan lereng Merbabu tapi juga lereng Andong, juga lereng Telomoyo. Iya toh? Karena daerah ini tuh dikepung oleh 3 gunung. Ya toh? Makanya ketika teman-teman datang ke sini itu pemandangannya wow, gitu kan, seperti yang tadi Mbak Fevi ceritakan. Betul. Itu di sini itu di lereng 3 gunung itu hampir semua. Itu kalau bisa saya persentase itu 97 bahkan 98% lebih itu tuh menggunakan pestisida kimia. Belum ada yang belum banyak yang menggunakan pola organik. Makanya saya tertarik untuk ke organik karena saya melihat orang-orang di tempat saya itu pestisidanya sudah tidak lagi by label pada botol, tetapi sudah sesuai aturan, kan tidak kalau lagi kita minum obat tuh kan sesuai aturan. Nah, ini sudah tidak lagi, tetapi dia sudah by omongan tetangga.
Lah biasanya orang-orang di tempat saya polanya, misalnya pergi ke sawah, melihat sawah tetangga, kok kobisnya bagus. Dia biasanya tanya, kasih berapa cendok tuh, kasih berapa tutup tuh. Akhirnya dia besok pas nyemprot pun dikasih sama dengan tetangganya atau bahkan dilebihkan. Karena dia berharap nanti tempat saya harus lebih keren loh dari dia. Tanpa mementingkan. Jadi berlomba-lomba Iya. tapi tanpa mengetahui aturan harusnya kan sesuai aturan pakainya gitu ya. Jadi dia itu tidak lagi mementingkan nanti orang yang makan sehat atau apa tidak. Itu yang menurut saya sudah memprihatinkan. Itu yang pertama. Padahal ketika mereka berpola seperti itu, artinya tanah di daerah saya semakin lama semakin tidak sehat. Oke. Baik dari segi kesehatan Betul. manusia maupun dari tumbuhan karena akan resisten, Mbak. Oke. Jadi tanaman yang selalu dicor dengan pestisida, maka hama di tanaman tersebut akan resisten. Jadi dia minta pestisida yang lebih terus dosisnya atau zat aktifnya. Lah padahal pestisida yang zat aktifnya semakin tinggi itu nanti ongkos produksinya semakin mahal. Nah nanti petani semakin tidak sejahtera karena ongkos produksi sangat tinggi, sedangkan mereka itu jualnya cuman bisanya ke pasar tradisional. Kenapa kok mereka jualnya cuman bisa ke pasar tradisional? Karena mereka itu pestisidanya sangat tinggi. Artinya mereka bertani itu sembarangan. Mereka susah dong masuk ke supermarket. Susah karena ada standar-standarnya. Iya, ada standar, apalagi ekspor. Iya. Padahal ketika kita bilang ekspor, pengennya kan pasti kita mengarah negara-negara maju. Iya. Dengan harga yang lebih bagus. Betul. Lah, negara maju pasti punya quality control yang tetap terhadap produk yang mau masuk. Pasti. Iya, artinya ketika ke depan kok banyak anak muda beralih ke pertanian organik, ke pertanian ramah lingkungan. Saya yakin semuanya akan sejahtera. Kenapa kok semuanya akan sejahtera? Karena semua pasar-pasar akan terpenuhi, baik itu pasar ekspor, pasar supermarket, maupun pasar tradisional. Karena kan ketika kita kok beralihnya, kalau ketika kita semua kok semuanya mengarah ke pestisida semua, maka produk itu akan menumpuk ke pasar tradisional. Sehingga nanti di pasar tradisional itu jenuh. Lah ketika jenuh ya tengkulak atau penjual akan sembarangan dia ngucap saja. Iya karena memang perjalanan menuju ke sini agak menyakitkan ya. Iya. Banyak banget tengkulak yang menawarnya tuh teriak-teriak gitu dengan harga yang sedikit gitu, harga yang kecil sahabat tani. Jadi kayak astagfirullahaladzim gitu, begitu menyakitkan. Iya itu karena itu terjadi di lapangan. Kita budidayanya sama. Pestisida kimia semua. Akhirnya kan mau nggak mau barang itu kan menumpuk di pasar tradisional. Akhirnya pasar jenuh. Coba ketika ke depan anak-anak bangsa sebagian masuk supermarket, sebagian eksportir. Wah, keren banget maka nanti di pasar tradisional juga nanti akan nggak jenuh. Barang suplainya akan sedikit. Sehingga nanti yang masuk tradisional juga dapat harga tinggi, yang supermarket dapat harga tinggi, yang eksportir juga dapat harga tinggi. Jadi mensejahterakan semua. Gitu. Jadi nggak sepihak atas beberapa orang yang disejahterakan. Betul sekali. Oke, baik sahabat tani, nanti kita lanjutkan lagi seperti apa perbincangannya. Sampai jumpa di segmen kedua. Mas Ihsanuddin, ini kan Feby juga masih penasaran karena mendedikasikan hidupnya di pertanian Ya, gitu. Gitu kan betul. mengapa menjadi pilihan? Padahal Feby juga tahu bahwa Mas ini adalah jurusannya bukan di pertanian, Ya, justru betul. waktu pada mengenyang perkuliahan. Ya. Lu bisa cerita nggak sih Mas seperti apa? Pertama karena mungkin saya anak petani ya. Saya anak petani, kemudian saya biasa diajak diskusi sama bapak tentang pertanian itu kan. Kemudian saya juga anak masa kini dong gitu kan. Jadi saya ada kekinian. Jadi kan saya juga sering mengakses media sosial, baik itu YouTube, Instagram dan lain-lain ya. Justru ketika saya mengakses media sosial, ketika saya melihat pertanian-pertanian di kawasan Asia Timur, di Eropa, kemudian saya bandingkan di daerah saya kok gini banget gitu kan. Artinya apa? Artinya mungkin jarak dari tempat saya ke Asia Timur ya, taruhlah misalnya ke Jepang, itu mungkin bisa 1 hari sampai 2 hari perjalanan, tetapi jarak peradaban kok rasanya 100 sampai 200 tahun ke depan
depan. Artinya kita harus mengejar dong. Iya. Kita harus mengejar supaya bagaimana ke depan pertanian kita bisa maju layaknya di negara-negara lain yang Gitu. yang sudah maju. Makanya saya memutuskan untuk terjun gitu kan. Di sini kan kenapa saya terjun, karena saya masih muda. Saya akrab dengan teknologi, saya akrab dengan informasi. Makanya bagi teman-teman anak muda ketika berharap negara kita maju pertaniannya, ya jangan tinggalkan pertanian. Maka anak-anak muda lah harapan pertanian kita bisa maju. Mereka yang lebih ngerti lah tentang informasi, tentang teknologi. Kok malah meninggalkan pertanian? Ya pertanian kita nggak akan pernah maju selamanya. Artinya apa? Artinya ketika anak muda menjauhi pertanian, mimpi di siang bolong mengharapkan negara ini maju dalam sisi pertanian. Oh iya, karena ini hal yang krusial Yang kan? krusial. Karena ini pangan gitu. Iya, jadi kayak Semua gini. orang butuh makan. Iya betul. Kita itu 270 juta jiwa ya Mbak, Iya. kurang lebih. Jadi saya kemarin lihat di internet itu Iya. pertumbuhan penduduk kita itu 3 juta per tahun. Hampir 3 juta per tahun, 1,1% per tahun gitu kan. Artinya apa? Artinya kan negara kita itu kan butuh sekali pangan. Artinya teman-teman yang mau masuk ke dunia agro, sebenarnya pasar itu luar biasa banyak, luar biasa besar. Belum lagi kita bicara misalnya negara tetangga ya, kita bicara ekspor. Kita punya tetangga dekat ya, Singapura sama Malaysia ya. Betul. Singapura itu kalau saya lihat itu negaranya itu fokus ke jasa. Artinya apa? Artinya kan produk kita bisa masuk ke sana. Betul. Kemudian Malaysia itu kalau saya lihat dia itu fokusnya ke perkebunan. Artinya produk-produk pertanian yang berbasis pangan itu bisa dong masuk ke sana. Kita masuk ke sana. Iya, itu bisa sebenarnya. Cuman bagaimana kita masuk ke sana? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Artinya kan mereka pasti ada standarisasi. Betul. Nah, itu yang menjadi PR kita bersama. Seperti itu, Mbak. Tapi kan jadi halangan rintangan juga karena industri pertanian ini walaupun grafiknya naik pada Ya, saat pandemi iya. ini gitu kan. Tapi keminatan ini sulit sekali terbentuk menjadi passion anak muda Iya, gitu. betul Itu gimana banget. caranya Mas Ihsan Iya. Udin yang di umur Iya, yang iya. masih muda, Iya. masih muda lalu mas pemikiran yang begitu luar biasa gitu itu bisa ditransferkan ke sahabatannya lagi nonton gitu. Sebenarnya mindset ya Mbak ya. Jadi mindset ke depan kita harus punya mindset ya, anak-anak kita mindset bahwa bekerja itu tidak lebih keren lah daripada punya usaha sendiri. Artinya usaha sendiri lebih keren daripada bekerja. Itu harus mindset ya, yang pertama yang ditanamkan. Lah teman-teman kita itu kan biasanya itu bekerja itu lebih keren. Itu kan mindset yang pertama harus kita rubah yang pertama. Yang kedua bahwa mindset pertanian kotor itu tidak selamanya loh. Itu tidak semuanya. Artinya apa? Artinya teman-teman petani yang sekarang sudah bergerak masuk ke pertanian itu harus berusaha memodernkan kebun mereka. Jadi mereka jangan ikuti pola lama dong. Bagaimana penyiraman secara otomatis, bagaimana ngasih nutrisi secara otomatis, itu kan semuanya harus by smartphone kalau bisa ke depannya. Kenapa? Karena kecanggihan pertanian lah yang menarik anak-anak muda. Selama pertanian itu masih Manual, tradisional, gitu masih ya. manual, masih terkesan kasar, kotor, nggak mungkin bisa menarik anak muda. Makanya pihak-pihak yang terkait, baik itu pemerintah ataupun swasta, yang punya kemampuan, punya kekuatan membuat pertanian kita menjadi modern, ayo. Kita maju bersama-sama Iya, gitu ya. betul. Jadi antara pertanian dan teknologi itu bukan dua hal yang berbeda, tapi Iya, kita bisa harus kita satukan. kolaborate gitu Iya, ya, betul, berkolaborasi gitu ya. harus kita satukan. Jadi ke depan itu anak muda itu pinginnya pertanian ya semuanya by teknologi. By phone Oh, gitu iya, ya. harapannya seperti By itu. smartphone. Maka anak muda akan berbondong-bondong lari ke pertanian. Gitu ya Mas ya, Masya Betul. Allah. Tapi dalam waktu dekat ini kan Feby juga dengar tuh tadi sempat ngebahas bahwa sekarang sedang beralih, nggak Iya. beralih sih, namanya apa ya Mas? Kalau yang Mas tadi sebut katakan kalau Sirkulasi ya? Nah, sirkulasi Iya. dari stroberi ke brokoli. Iya. Itu why Mas? Jadi kayak gini, mungkin ini cerita ya. Jadi pertanian itu kan kalau dulu kan kita ngerti pertanian itu ada tanah diolah kemudian ditanami panen gitu kan. Betul. Tetapi di era ini pertanian itu kan modelnya banyak sekali ya. Ada organik, ada non organik, ada hidroponik, ada aquaponik dan lain-lain gitu kan. Iya. Kalau organik seperti yang saya lakukan, Yep. itu kalau misalnya menanam tanaman satu jenis terus-menerus maka tanaman itu tanah akan jenuh. Oh, tanah pun Jadi akan merasa- unsur hara dalam tanah itu nanti akan semakin habis dengan tanaman tertentu. Oke. Artinya perlu sirkulasi tanaman lain sehingga ketika nanti ditanemin tanaman utama itu nanti perform dari tanaman utama tadi akan baik. kembali baik lagi. Iya, kembali gitu. baik.
Jadi ketika saya hari ini nanam stroberi, besok nanam stroberi, besok nanam stroberi, nanti stroberi di periode kedua, periode ketiga akan semakin memburuk, akan semakin memburuk. Kualitasnya akan semakin Iya, menurun. makanya diperlukan sirkulasi tanam. Ini sebenarnya tanaman brokoli ini sebenarnya tanaman sampingan, tanaman sela. Sela-sela. di Taman sana. sela untuk kembali ke tanaman utama, tanaman brokoli. Artinya nek saya menyebutnya sih tahap metafase, tahap persiapan gitu kan. Iya. Jadi ini mempersiapkan kondisi tanah yang performanya terbaik untuk kembali ke stroberi. Ya, dan saya pilih di bulan-bulan memang mendekati bulan-bulan November, Desember itu kan. Kenapa? Karena di bulan itu sebenarnya daerah pegunungan kan cuacanya itu kan banyak mendung, sehingga kan pembuahan stroberi itu kurang bagus. Karena butuh sinar Lah, matahari. pas di bulan itu saya gunakan untuk selah. Oh iya, daripada kosong nggak dipakai buat Iya, apa-apa gitu lebih baik. heeh. Tapi melihat kualitas stroberi yang ditanam sudah misalnya sudah Ya. tidak sesuai standarnya Soga Farm itu seperti apa, Iya, Mas? grade-nya kan kecil, Mbak. Oke. Jadi dari segi bentuknya juga Iya, lebih kecil. jadi lebih kecil. Terus rasanya juga mungkin kurang manis ya, kurang manis, oke. kemudian kecil gitu kan. Terus bentuknya nggak bulat rata. Kadang Sempurna iya, gitu ya? ada yang apa, yang agak pinjol-pinjol. Oh iya, Seperti itu. Itu belum- makanya diperlukan sirkulasi tanam. Jadi perlu teman-teman tahu juga Iya, ketika perlu diketahui juga ini. dalam 1 tahun kalender pertanian itu stroberi tidak bisa tampil perform bagus semua. Jadi stroberi itu akan performnya akan bagus ketika sudah mulai memasuki musim kemarau. Misalnya di bulan setelah Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya performanya bagus. Bagus. Lah, makanya di bulan sebelumnya itu harus digunakan untuk pengolahan tanah dan sirkulasi tanam. Oke. Jadi pas performnya kurang bagus stroberi itu saya gunakan untuk pengolahan tanah dan sirkulasi tanam. Tetapi itu petani kelas 2, Mbak. Sebenarnya petani kelas 1 bukan seperti itu cara bermainnya. Bagaimana? Artinya apa? Artinya saya masih menjadi petani yang kelas 2 bukan petani kelas 1. Petani yang kelas 1 itu ketika orang lain susah membudidayakan, dia bisa membudidayakan. Artinya apa? Artinya dia bisa menjadi single player di pasar. Di pasar. Iya. Tapi itu butuh teknologi, butuh modal. Artinya apa? Artinya ketika Butuh kolaborasi. Iya, betul iya. ya? Butuh kolaborasi antara investor, antara akademisi di perguruan Perguruan tinggi. tinggi. Jadi kayak gini, misalnya ini yang sederhana ya. Iya, baik. Ketika di bulan Desember, Januari, Februari itu ngedrop banget stroberi itu. Seminggu itu panen sekali. Padahal di bulan di musim-musim kemarau kayak Mei, Juni, Juli, Juli, Agustus itu bisa panen 3 kali per minggu. 3 kali. 3 kali. per Jadi minggu. Senin panen, nanti Rebo panen, Jumat panen, Panen. terus bergilir terus. Wow. Tetapi kalau di bulan-bulan Desember, Januari, Februari pas tinggi-tingginya curah hujan, itu panen tuh seminggu sekali. Itu pun tidak sebanyak hasil panennya, Iya. tidak banyak sebanyak di musim kemarau. Oke. Pas panennya. Artinya pas ngedrop-ngedropnya. Karena apa? Karena pas di bulan itu sinar matahari itu kalau di sini itu malu-malu kucing. Serius. Jadi sehari itu adanya tuh kabut, terus paling 1 jam, 2 jam itu muncul sinar matahari. Tetapi itu kan bisa diakali, Mbak, dengan UV. Jadi pengganti dari sinar matahari itu dikasih UV. Nah, jadi tapi kan juga by data, artinya stroberi itu supaya bisa berbuah dengan baik dia butuh seberapa banyak sinar matahari toh. Iya, Artinya kan nanti berhubungan dengan berapa UV yang harus dipasang. Nah, kemudian kalkulasi bisnisnya. Artinya nek saya sendiri kok orang akademisi nggak mau turun tangan, artinya nggak turun gunung memberikan bimbingan ke petani-petani yang sudah berjalan, itu ya susah sekali. Wong saya sudah sibuk sekali dengan banyak kerjaan. Oh, iya, Ya betul. artinya apa? Artinya saat ini itu saatnya para akademisi, para pemodal untuk turun membuat pertanian kita maju. Jangan mereka cuma duduk di atas terus. Setuju banget. Tapi kalau pasarnya si brokoli ini larinya kan kemana nih, Mas? Kalau awalnya nanti mungkin sebagian saya iklankan lewat media sosial saya. oke, Cuma nanti baik. serapannya yang nggak habis itu tetap ke pasar tradisional. Oke. Gitu loh. Jadi karena kan membranding produk untuk bisa dibeli di pasar online itu kan juga nggak mudah. Betul, Nah, setuju. artinya nanti sisa dari apa yang saya bisa jual di pasar online di media sosial kami ya tetap lari ke pasar tradisional. Seperti itu.
nih, bagian segmen ini adalah bagian yang paling seru karena ini adalah resah gelisahnya milenial, kaum milenial. Berarti paling tidak sudah ada gairah atau passion menuju pertanian. Ya walaupun belum ada pergerakan atau movement yang signifikan gitu buat kita, tapi paling enggak itu udah alhamdulillah lah, rasa syukur. Tapi bagaimana nih bagi sahabat tani yang sudah punya rasa passion di pertanian, tapi mereka bingung harus kemana arahnya gitu, karena kan mungkin ilmu sedikit dan permodalan sedikit dan segala macam. Itu bisa nggak sih Mas kasih saran atau kasih tanggapan terkait hal tersebut? Jadi kayak gini, jadi pertama itu ya kita harus ngerti dulu pertanian seperti apa. Pertanian seperti apa itu maksudnya dari hulu dari hilir, kemudian peluang bisnisnya ke depan. Kita teman-teman harus yakin dulu kan. Jadi kalau bagi mereka yang belum yakin itu, kembali lagi saya tegaskan, kita negara dengan penduduk banyak. Artinya apa? Artinya pangan gak akan pernah tidak dibutuhkan di negara ini. Kemudian kita juga punya tetangga-tetangga yang sebenarnya sangat butuh dengan pangan, kayak Malaysia, Singapura dan lain-lain. Singapura lahannya di mana tapi ya? Ya makanya kan tetapi kalau kalau mereka itu sebenarnya, kalau saya tanya teman-teman ya, yang pernah ke sana, mereka produknya itu kebanyakan dari Korea, Jepang sama Australia. Oke. Kalau saya dengar itu artinya kan kita kan menang ongkir gitu kan. Kenapa kita tidak menang loh? Itu kalau kita bicara Singapura itu teman saya ngasih coknya kayak gini loh Mbak. Gimana? Jadi ada makanan enak di meja kita, kemudian ada teman di meja sebelah. Itu kita nggak mau makan tuh meja makanan yang di depan kita. Teman sebelah yang nyamperin tuh ke meja kita. itu kalau bicara tentang peluang itu sepertinya itu. Nah kemudian mengenai pertanyaan yang tadi, bagaimana toh kaum muda tertarik dengan pertanian, pertama ya harus yakin dulu bahwa peluang ini besar gitu kan. Kemudian kedua berkaitan dengan keilmuan, yang jelas ya mereka harus melengkapi keilmuan dulu. Mereka mau beralih kemana, mau mengarah kemana maksudnya? Goalsnya tuh harus jelas kemana? Pertanian apa? Hidroponikah, aquaponikah, organikah? Atau itu ya, atau anorganik atau pesticide. Ketika pesticide, saran saya harus pesticide dengan kadar yang bisa diketahui konsumen, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu secara moral, sehingga nanti ketika kok masuk supermarket atau ekspor pun nanti bisa ngerti itu kan, bisa didetek gitu kan. Baik. Kemudian itu harus ditentukan dulu. Kemudian yang kedua, budidayanya apa? Ratusan loh. Kita tuh banyak produk kita. Buah itu ratusan buah. Sayur tuh ratusan sayur. Kita mau yang mana? Kemudian ketika pilih sayur A atau buah A, lengkapi tentang pilihan itu, lengkapi keilmuan tentang itu, baik itu cara budidaya, pembibitan, kemudian pasca panen, packagingnya, dijual kemana, itu juga. Kemudian membangun media Mbak, entah itu Instagram, YouTube dan lain-lain untuk memasarkan produknya. Kemudian cari relasi. Nah saya kan relasi utamanya tadi Mas Sofyan dari SOM itu kan sebagai relasi utama lah. Nanti kan konsumen lain kan datang dari media sosial kami, baik itu yang skala end user maupun yang skala kolosal atau skala banyak gitu kan. Kemudian ketika kok pemodalan masih kurang, itu ya kita tetap harus coba-coba dari kecil. Artinya apa? Artinya yang memanfaatkan yang sudah ada. Misalnya punya lahan, ya nggak harus semuanya langsung. Ketika nggak punya lahan, ya berusaha dari pekarangan rumah dan lain-lain. Contohnya tadi yang dikasih Bapak yang paling pojok paling belakang ya. Artinya apa Mbak? Ini juga kayak penting juga bagi teman-teman, karena kan itu kan dunia wirausaha. Wirausaha itu penuh dengan trial dan error. Betul. Nah artinya apa? Di awal-awal itu trial errornya itu ya di situ, di lahan kecil itu. Jangan sampai besar itu baru trial error. Paham yang saya maksud? Artinya ketika teman-teman muda kok punya pertanian yang besar, itu sudah sesuai SOP, bukan lagi trial error. Makanya ketika teman-teman muda kok pengen bertani langsung kelihatan perlenteh, langsung kelihatan keren di mata teman-teman, itu malah justru berbahaya. Punya lahan banyak, punya greenhouse banyak. Nah itu ketika modalnya kurang kuat, itu bisa berbahaya. Nah, karena kan di awal-awal trial error. Makanya saran saya tetap di awal menggunakan lahan yang kecil, sambil membangun sistem, sambil membangun relasi, sambil membangun media dan manajemen juga. Dan manajemen lah. Ini penting. Iya, nanti itu lama-lama akan berkembang bersamaan. Baik itu sistem semakin membaik, relasi semakin banyak, media semakin membesar dan lain-lain. Nah, itu menurut saya. Sip, mantap ya sahabat Tani ya. Dan ini kayaknya
Feby merasa bahwa kepercayaan diri ya, Iya. kepercayaan diri dari sosok petani tuh kayaknya Kurang. gitu. Iya. Bagaimana cara membangun kepercayaan bahwa kita tuh negara yang luar biasa? Tadi juga Mas sempat juga membahas bahwa kita tuh di Iya. lereng gunung Iya. rata-rata gitu ya. Iya. Tanahnya subur, tapi kenapa petani kita nggak punya perasaan kepercaya diriin bahwa Iya. bisa mengelola yang tadinya mungkin tanaman dianggap ternak Iya. menjadi sesuatu hal yang betul-betul dianggap serius Iya, gitu. iya. Ya kayak gini Mbak, nah menurut saya ya, jadi petani kenapa kok mereka itu saat ini itu merasa kok jadi petani kok nggak keren ya itu kan, karena rata-rata memang petani kita memang saat ini itu masih didominasi dengan orang-orang berpendidikan rendah. Oke. Itu tidak bisa dipungkiri, Tidak bisa itu fakta yang ada itu kan. Kemudian dari situ kadang mengakibatkan pertanian menjadi terkesan kasar, terkesan kotor gitu kan. Tetapi ke depan jangan salah, saya sangat meyakini banyak teman muda yang akan melampaui saya dan Mas Sofyan. Masya Allah. Yang mampu membuat pertanian sangat modern, sangat hebat dengan berbagai sistemnya. Artinya apa? Artinya ketika farm pertanian tadi kok modern, maka akan menjadi perusahaan yang sangat luar biasa dan itu sangat dibutuhkan gitu kan. Sekarang ya, kalau kita bicara hasil produk agro itu kan, semua resto di Indonesia, resto itu banyak sekali di Indonesia. Banyak Ya, banget. semua resto saya meyakini pengen menservis pelanggannya dengan yang terbaik. Betul. Artinya apa? Artinya dia pasti menyiapkan semuanya dengan yang terbaik, baik itu tempat, chef, dan peralatan masak. Sempurna gitu ya. Ya, termasuk bahannya. Loh, kita rujukan farm yang menarik itu mana? Yang bisa menjadi rujukan resto-resto? Belum ada toh? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Makanya kan ke depan harus resto-resto itu harus punya rujukan. Rujukan dari farm-farm dari anak bangsa tentunya. Iya, Nah, yang butuh kentang ini loh di perusahaan ini, Ini, yang butuh butuh stroberi stroberi di perusahaan perusahaan ini, ini. butuh brokoli di perusahaan ini, butuh beet di perusahaan ini, butuh nanas di perusahaan ini. Gitu kan. Artinya resto juga nggak bingung gitu dah. Ya enggak. Nyari bahan makanan Nyari aja bahan dia makanan, bingung dia gitu. bingung kan, mereka rata-rata kan lari ke pasar tradisional yang kualitasnya belum ngerti. Nah, artinya kan kontrolnya belum ada. Iya. Nah, itu makanya yang itu insya Allah bisa meyakinkan teman-teman muda berani masuk ke pertanian. Yang penting juga pertanian itu sesuatu yang sangat apa ya namanya, sangat berharga bagi sebuah bangsa, Mbak. Artinya apa? Hidup matinya bangsa ada di tangan pertanian. Ya, negara yang tidak berdaulat dari sisi pangan, menurut saya negara yang bisa didikte negara lain. Artinya apa? Artinya ketika anak-anak muda kok tidak lari ke pertanian, bisa dibayangkan hasilnya ke depan. Iya, Negara kita kemungkinan juga akan didikte oleh negara lain. Sampai kapan? Berarti kita Iya. belum merdeka berarti. Iya, ya itu definisinya masing-masing. Baik sahabat, ini terima kasih banyak Mas Ihsanuddin. Sama-sama. Masya Allah, ilmu lagi baru luar biasa dari Iya, sosok sama-sama. inspiratif Mas Ihsanuddin. Terima kasih banyak sahabat Anda yang sudah nonton. Dan ini adalah hari yang sangat luar biasa. Matur suwun sangat ya, sudah kita Sami-sami. diterima dengan baik. Feby pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.